Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello, my name is Nugraha. Through this video, at this moment, I would like to tell you about 12 tenses. About tenses. What is tenses? Tenses, it mean time. In bahasa, tenses berarti waktu. Nah, kita semenjak from the junior high school, dari sejak kecil sampai sekarang selalu mempelajari tenses untuk bahasa Inggris. Nah, lalu mungkin video ini akan sedikit membantu. Nah, untuk tenses itu terbagi menjadi 3. Past, lampau, present, hari ini, sekarang, dan future, masa depan. Nah, lalu kenapa ada 12 kalau memang dibagi menjadi 3? Ternyata dikali lagi menjadi 4, yaitu simple, progresif atau continuous, lalu perfect, lalu terakhir adalah perfect continuous. Nah, seperti itu ya. Maka mari kita mulai saja. Jadi pas dikali 4, present dikali 4, sama future dikali 4. Begitu. Bismillah, mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, pengertian tenses. Ya, yang tadi yang kita kenalan di awal. Nah, di sisi lain ada yang menganggap tenses 16. Betul, namun kita sederhanakan saja di sini menjadi 16. Baiklah. Jadi 12. Dari 16 menjadi 12. Maaf. Tapi begitulah. Simple present tense. Yang pertama adalah simple present tense. Ini yang paling mudah yang bisa kita temukan di kalimat-kalimat bahasa Inggris di buku pelajaran kita, baik SD, SMP, SMA, ataupun di kuliah. Gitu. Rumusnya adalah subject plus verb 1, verb 1. Verb yang dasar. Go, eat, drink, wash. Oh iya, sekarang musim corona, wash. Kata-kata wash itu jadi sering dipakai. Nah, mari lanjutkan. Penggunaan simple present tense itu untuk menyatakan fact atau fakta, kebiasaan atau habit, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini, present. Gitu ya. Contohnya adalah we agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan opini pembicara. Agree itu kata kerja pertama. Lalu contoh lainnya, she is so beautiful. Ya, itu sangat cantik. Nah, ini menunjukkan fakta ataupun opini yang sedang berlangsung, yang saat sekarang, gitu. Karena kita melihat perempuan itu, oh cantik, she's so beautiful. Nah, gitu ya. Lalu fakta, we agree with the speaker's opinion. Atau kita contoh lain adalah sunrise in the east. Matahari terbit di timur. Ayo mau jawab barat. Timur. Gitu. Selanjutnya kita ke
simple past tense. Jadi dari simple dulu. Simple past tense. Simple past tense itu rumusnya subject plus verb 2. Verb 2 gitu. Jadi kalau simple subject sama verb 1, kalau present, kalau past verb 2. Penggunaan simple past tense untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Masa lampau. Nah, contohnya, the party started at 10 a.m. Pesta dimulai jam 10 pagi. Maksudnya pesta telah dimulai jam 10 pagi jika mau menambahkan begitu. Jadi pesta ini udah kelewat, udah terjadi. Tuh. The noodle eaten by me. Mie itu telah dimakan oleh saya. Gitu. Waduh, sudah habis. Gitu ya. Lanjutkan ke simple future tense. Nah, rumusnya ini subject plus will plus bare infinitive. Juga subject plus be or is, am, are plus going to plus bare infinitive. Simple future tense itu menunjukkan atau menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Nah, kalau yang terencana itu menggunakan going to. Kalau yang spontan itu menggunakan will. Ya. Contohnya, you will win the game. I'm going to meet him tomorrow. Nah, kamu akan memenangkan permainan tersebut. I'm going to meet him. Saya akan menemuinya. Sudah direncanakan. Will win. Ada kemungkinan terjadi. Akan terjadi di masa depan. Gitu. Tomorrow. Nah, ada keterangan waktunya juga. Tomorrow. Besok. Gitu. Kita lanjutkan saja. Jadi masih sederhana ya. Masih. Nah, ini I'm going. Pakai ing. Going to. Bukan pakai ing. Emang going to. Nah, lalu kalau you will win itu memenangkan, akan memenangkan the game. Nah, begitulah. Mari lanjutkan ke present continuous tense. Nah, tadi dari simple sekarang ke present. Ke continuous, maaf. Continuous. Terus berlanjut. Rumusnya adalah subject plus to be, is, are plus present participle atau verb ing. Present continuous tense untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Sedang berlangsung atau rencana di masa depan. Present continuous. Contoh, I'm driving a car to Bandung now. Saya sedang menyetir mobil ke Bandung sekarang. Atau I'm presenting material now. Saya sedang mempresentasikan materi sekarang. Ciri-cirinya kalau present continuous tense itu menggunakan keterangan waktu now. Kalau tadi future tomorrow, kalau pas yesterday atau at jam kemarin. Nah, kalau present continuous tense ini gunakan now. Juga waktu yang kita lihat di contoh selanjutnya. The buses are arriving in an hour. Bus-bus tersebut tiba dalam 1 jam. Akan mirip seperti future. Gitu. Simple future. Nah, ini present continuous tense-nya. Begitu. Selanjutnya,
past continuous tense. Lalu sekarang bentuk pastnya ya. Rumusnya itu subject plus was atau were. Bentuk kedua dari is dan are. Ya. Terus plus present participle first verb ing. Nah, kita lihat penggunaannya itu past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, contohnya, the team was playing basketball all day yesterday. Tim bermain basket sepanjang hari kemarin. Jadi menceritakan kejadian, tapi di hari kemarin yang lampau yang telah terjadi gitu. Tapi diceritakan kejadiannya, gitu, sedang dilakukannya. Seperti itu. Baik, lanjutkan ke future continuous tense. Nah, kalau future continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Nah, misalkan sekarang saya sedang presentasi. Nanti saya akan tidur. Nah, itu akan terjadi gitu. Tapi dilakukan gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah subject plus will plus be juga plus present participle atau verb ing. Nah, contohnya adalah he will be sleeping at 10 p.m. Dia akan sedang tidur pada jam 10 malam. I will be sleeping at 10 p.m. Saya juga akan tidur. Begitu. Lanjutkan. Present perfect tense. Nah, sekarang sudah ke bentuk perfect. Tadi kita sudah melewati bentuk present simple-nya, lalu continuous-nya, sekarang ke perfect-nya. Perfect berarti nah kita tinggal dua bentuk lagi, perfect sama perfect continuous. Untuk present perfect tense, rumusnya itu adalah subject plus have or has plus past participle atau verb 3. Begitu. Present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I've read this book. Saya sudah membaca buku ini. I have lived in Cilegon for 3 months. Nah, jadi suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Contoh, I've read this book. Berarti saya sudah membaca buku tersebut di masa lalu dan telah selesai di waktu tertentu. Tidak disebutkan ini kapannya, tapi telah selesai. Gitu. Nah, lalu contoh yang kedua, I have lived in Cilegon for 3 months. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Satu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Nah, begitu. I have lived in Bandung for 6 months. Nah, ketika kita mengatakan itu bisa jadi kita masih tinggal di Bandung atau sudah pindah gitu. Lalu selanjutnya past perfect tense. Nah, bentuk perfect-nya untuk past, untuk waktu yang lampau itu rumusnya subject plus had
plus past participle atau verb 3. Penggunaan past perfect tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, ini cirinya sebelum aksi lainnya terjadi. When he came last night, the cake had run out. Nah, ketika dia datang semalam, kue sudah habis. Nah, biasanya kalau past perfect tense ini ada dua kalimat, dua sentence. When he came last night, past, simple past, lalu dilanjutkan dengan the cake had run out. Kue sudah habis, gitu. Had, ingat kata had, juga bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga. Oh ya, jadi tense ini membicarakan bentuk perubahan verb, gitu. Bentuk perubahan verb kata kerja. Selanjutnya ke future. Future perfect continuous tense. Nah, untuk rumusnya ini, wah ini lumayan panjang ya. Nah, rumusnya itu subject plus will plus have plus been plus present participle atau verb ing. Penggunaan future perfect continuous tense untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Nah, suatu waktu, misalkan ini kita atau saya misalkan I will have been marrying. Janganlah, udah ini aja. The cat will have been sleeping long when you get home. Kita harus married ya. The cat will have been sleeping long when you get home. Kucing itu telah lama tidur ketika kamu pulang. The cat will have been sleeping long when you get home. Kalau saya, I will have been marrying long when my girlfriend get home. Aduh, itu mah intermezzo ya. Kayak lagu Tenda Biru. Selanjutnya ke present perfect continuous tense. Rumusnya itu subject plus have atau has plus been plus present participle atau verb ing. Lalu untuk penggunaannya itu present perfect continuous tense untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Ini buat catatannya. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, contohnya the toddlers have been playing ball for an hour. Balita itu, the toddlers, telah bermain bola selama 1 jam. Berarti si balita itu masih bermain bola sekarang itu. Tapi setelah melewati sekarang itu dihitung dari awal mulai sudah 1 jam. Seperti itu. Lalu contoh kedua, the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffoldings. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancang. Barang-barang berat yang yang suka diangkut itu namanya berangkal. Ya, begitulah. Jadi ini mah masih dilakukan sampai sekarang. Dari yang telah dimulai di masa lalu. Selanjutnya ke past perfect continuous tense. Rumusnya adalah subject plus had plus been plus present participle plus verb ing. Penggunaan past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi. Saya
banyak menggunakan kata aksi di presentasi ini ya, untuk mengingat bahwa verb itu aksi. Love itu kata aksi, kata kerja, makanya kalau hanya mengatakan tanpa dibuktikan itu bukan verb, bukan aksi. Aduh. Dengan durasi waktu tertentu, telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Begitu. The laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Pekerja telah berdemonstrasi selama 1 jam ketika manajer datang. Nah, suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Jadi ada waktunya, telah selesai. Nah, itu juga, tapi harus dicatat karena pas, jadi kejadiannya di lampau, masa lampau atau masa lalu. Demonstrating, kita sedang ramai demonstrasi tahun 2020 ini. Lalu selanjutnya future perfect tense. Nah, rumusnya adalah subject plus will plus have plus past participle atau verb 3. Penggunaan future perfect tense untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas, tumben pakai aktivitas ya. Kemarin sebelum-sebelumnya pakai kata aksi. Akan sudah selesai pada satu titik waktu di masa depan. Suatu aktivitas akan selesai di suatu waktu di masa depan. Contoh, at this time, example. Contoh, at this time, next month, I will have finished my English course. At this time, next month. Pada waktu yang sama, bulan depan, I will have finished my English course. Saya akan telah menyelesaikan kursus bahasa Inggris. Nah, begitu. Ada target waktunya. Akan selesai. Begitu. Selanjutnya, oh ternyata sudah habis. Begitulah presentasinya. Mungkin ada yang bingung, tapi saya harap kalau bingung nonton lagi sampai mengerti. Aduh. Nah, jangan lupa like, komennya, untuk silakan komen membangun, saya buka dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Juga sarannya silakan. Kalau mau subscribe, aduh lebih terima kasih lagi. Tapi sebenarnya ini adalah tugas dari my lecture, Mr. Angga Maulana MPD at English Literature at Pasundan University. So, forgive all my mistake. Tapi dalam belajar bahasa asing itu jangan takut salah, tapi jangan nekat. Begitulah. Aduh, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. See you next time in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.